Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Pesawat jenis Pilatus Porter tergelincir di lapangan terbang Kenyam. Seorang anggota KKB Yahukimo diringkus polisi. Kecewa calon tidak masuk daftar anggota MRP Papua Selatan, ratusan warga berunjuk rasa di kantor Gubernur Papua Selatan. Saya datang ke sini hanya minta. Pesawat jenis Pilatus Porter milik maskapai Smart Cakrawala tergelincir di lapangan terbang Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu lalu. Kapten Herlan Rumpoko dan teknisi bernama Aris Kurniawan menerbangkan pesawat ini tanpa muatan dari Bandara Moses Kilangin Timika dengan tujuan menjemput penumpang dari Kabupaten Duga. Saat mendarat, pesawat tergelincir keluar dari landasan. Pilot dan teknisi pesawat selamat. Warga dan aparat bersama-sama menarik pesawat keluar dari landasan menuju area parkir menggunakan mobil milik TNI. Sekitar pukul 9:35 waktu Indonesia bagian timur. Pesawat yang dipiloti oleh Kapten Herlan Rumpoko terbang dari Bandara Moses Kilangin, Timika dalam keadaan kosong dan rencana akan menjemput penumpang di distrik Kenyam. Pada saat landing mengalami overshot. Adapun rute pesawat tersebut berangkat dari Timika menuju ke Kenyam dan kembali ke Timika. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh kru dalam keadaan selamat. Kondisi pesawat saat ini keluar dari apron dan mengalami kerusakan. Terhadap peristiwa tersebut masih akan dilakukan pendalaman penyebab terjadinya tergelincir keluar dari landasan bandara. Penerbangan terpaksa ditunda karena pesawat mengalami kerusakan sehingga tidak bisa melanjutkan penerbangan kembali ke Timika. Hingga saat ini maskapai dan polisi sedang menginvestigasi penyebab pasti kecelakaan pesawat. Dari Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Igobat Momolin melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB Kodap 16 Yaukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka. Tersangka berinisial AS pernah terlibat dalam sejumlah penembakan dan penyerangan pos Brimob Polda Papua di Jalan Paradiso, Distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo. Kapolres Yaukimo AKBP Arif Kristanto mengatakan, tersangka ditangkap saat petugas menyisir Pasar Baru, Kota Dekai. Menurut Arif, saat diperiksa AS langsung memberikan informasi markas KKB Yahukimo yang terletak di hutan di belakang kantor Bupati Yahukimo. Saat penggerebekan, petugas menemukan 6 pucuk senjata api rakitan, 8 butir peluru berbagai jenis, serta 4 buah busur. Pos tersebut diserang oleh kelompok yang diduga kelompok KKB Kodam 16 Yahukimo. Setelah mendapatkan informasi, kami semuanya langsung merespon. Anggota dari Polres, dari tim Opsnal, Reskrim, Sabara, di backup oleh rekan-rekan dari Satgas Damai Kartens, Satgas Amanusa, dan Brimob Gada. Kami langsung melaksanakan respon TKP, melaksanakan penyisiran, dilanjutkan besok sampai dengan paginya sekitar pukul 10, tanggal 1 Agustus, hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dari hasil penyisiran kami berhasil mengamankan 1 orang yang diduga kelompok KKB dari Kodam 16 Yahukimo dengan inisial AS, usia 20 tahun. Setelah kami berhasil mengamankan yang bersangkutan, kami melakukan penyidikan dan pengembangan. Akhirnya diketahui sebuah lokasi yang diduga markas dari KKB Kodam 16 Yahukimo. Aparat gabungan TNI Polri saat ini meningkatkan patroli untuk mengantisipasi teror pasca penggerebekan markas KKB. 1 Agustus lalu, aparat menggerebek markas KKB pimpinan Kopi Tua Heluka
di distrik DKI Yahukimo. Dalam baku tembak, 2 anggota KKB tewas dan 1 anggota Brimob terluka. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Atas nama inisial PK dan AN. Menko PMK dan Kepala BNPB mengunjungi distrik Sinak di Kabupaten Puncak untuk melihat langsung kondisi warga yang menderita kelaparan. Menko bertolak pukul 8 pagi menggunakan pesawat jenis karavan. Walaupun pemerintah daerah menjamin keamanan, namun kedua pejabat itu mengenakan helm dan rompi anti peluru karena distrik Sinak merupakan daerah rawan teror KKB. Tapi karena cuaca tidak memungkinkan, baru pagi ini kita akan tidak berkasih karena di daerah ini dari yang bawa masker ya kita ikut bukan trafik terus situasi kencang. Sementara itu bantuan terus berdatangan untuk korban kelaparan di Kabupaten Puncak. Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga di 3 distrik terdampak kelaparan akibat cuaca ekstrim di Kabupaten Puncak. Bantuan berupa 5 ton beras dan 1.500 paket sembako Sabtu lalu diterima Bupati Puncak Willem Wandik di Posko Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Puncak. Bantuan itu akan dibawa ke distrik Sinak untuk diberikan kepada korban kelaparan. Jumlahnya ini yang dari Bapak Kapolri adalah paket sembako sebanyak 1.000 paket, kemudian beras 5 ton, kemudian jaket dingin ada 500 piece dan jaket untuk anak-anak ada 100 piece. Sedangkan dari Bapak Kapolda sembako ada 500 paket, kemudian jaket dingin ada 500 piece dan jaket untuk anak-anak ada sebanyak 50 piece. Semoga itu bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk mengurangi, untuk berempati terhadap saudara-saudara kita yang lagi kena bencana di daerah Puncak. Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan total bantuan pemerintah pusat untuk korban kelaparan mencapai 300 ton dan bantuan akan disalurkan secara bertahap. Tuhan, sudah beberapa hari terakhir ini kita sudah mulai, pemerintah sudah masuk, sudah mulai bantuan sudah sampai di Akademi, sekitarnya dari Akademi ke Sinak sudah tangani, apalagi di Kilangan kita tangani, sehingga saya pikir sudah perhatian pemerintah itu luar biasa. Kita pelan-pelan, kita tiap hari itu harus ada 2, paling tinggi 2 minimal, kalau maksimal 3 tiap hari. Dalam minggu mungkin 3 kali baru berarti ada bantuan kami hampir 300 ton. Ini tidak hanya dalam waktu yang singkat kita lakukan, tapi selama ada 5 bulan. Berarti stok yang sudah dikasih oleh hari ini dari Pak Kapolri 5 ton tambah dengan paket dari Polda dan juga tadi ada dari BNPB, bahkan semua pihak yang sudah bantu ini kan bukan sedikit, hampir. Tidak hanya bantuan makanan dan pakaian, pemerintah daerah juga mengirim tim dokter dan petugas kesehatan ke distrik Agandugume untuk membantu warga yang sakit. Sejauh ini tercatat 6 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Cuaca ekstrim yang melanda 3 distrik di Kabupaten Puncak diperkirakan akan berlangsung hingga 6 bulan ke depan dan puncaknya pada bulan Agustus dan September. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan warga adat di Merauke, Papua Selatan berunjuk rasa menuntut Gubernur Papua Selatan memasukkan lagi 2 nama calon anggota Majelis Rakyat Papua, MRP, yang sebelumnya dicoret dari daftar calon. Mereka berjalan kaki dari kawasan Mangga 2 Merauke menuju kantor Gubernur Papua Selatan di Jalan Trikora, Merauke. Menurut mereka, Abdullah Anton Wandia dari kelompok agama dan Freddy Salima dari kelompok adat pantas untuk dicalonkan sebagai anggota Majelis Rakyat Papua. Saya datang ke sini hanya minta satu, yaitu tolong hak saya dikembalikan. Dan sebelum kami pulang, kami tunggu sampai Pak Awal datang atau Pak itu saudara kami, Deki,
mari kita sama-sama. Kalau memang itu tempatnya adalah untuk orang Papua, berikanlah kepada orang Papua. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanvo mengatakan ia tidak bisa mencampuri urusan pencalonan MRP Papua Selatan karena seluruh nama calon diajukan organisasi atau lembaga adat dan keagamaan. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang merasa dirugikan dalam proses ini, bisa kembali ke induk organisasi masing-masing. Jadi yang saya tetapkan dalam SK itu, kami Forkopimda hanya meneruskan saja. Bukan kami yang musyawarah dan bukan kami yang putuskan. Kami hanya meneruskan hasil musyawarah. Bapak Ibu terus terang saya tidak bisa mengganti keputusan musyawarah gereja. Kalau Bapak Ibu mau bisa kembali ke induk organisasi gerejanya masing-masing. Ya yang Katolik bisa kembali ke Keuskupan dan Komisi Kerasulan Awam dan bicara di sana. Demikian juga yang Protestan. Saya hanya meneruskan. Unjuk rasa yang diwarnai orasi berlangsung sekitar 2 jam dan dikawal ketat aparat keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke Kota merazia sejumlah kawasan yang dicurigai menjual minuman keras lokal atau yang biasa disebut Milo. Salah satu yang dirazia adalah kawasan Leproseri yang berada di pinggiran kota Merauke. Polisi menemukan ratusan liter miras jenis Sagero dan Sopi yang dibuat secara tradisional dari fermentasi pohon aren. Razia dipimpin Kapolsek Merauke Kota AKP Yudita Sanawiyah. Namun polisi tidak menemukan pemilik usaha miras yang keburu melarikan diri karena diduga sudah mengetahui polisi akan melakukan razia. Berdasarkan dari keterangan, adapun keterangan dari masyarakat yang melapor ke kami bahwa sangat maraknya orang mabuk, tidak mengenal waktu, mau itu siang, pagi maupun malam. Selalu saja ada benturan dan untuk khususnya di Kampung Lepro ini mama-mama Papua pun tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mau masak pasti aja ada dengar keributan karena dipicu oleh minuman keras. Kemarin kami Polsek Kota melaksanakan razia, pas sampai di TKP terdapat banyak sekali pohon kelapa yang berbuah gen. Di antaranya kami mendapati sekitar 25 pohon kelapa. Rata-rata semua berbuah gen. Kemudian kami langsung melakukan aksi dengan cara memanjat pohon tersebut dan diturunkan. Kami mendapat sekitar 60 liter. 60 liter dari 25 pohon kelapa. Polisi akan terus merazia sejumlah tempat di Merauke yang menjual minuman keras yang diyakini sebagai penyebab banyak kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminal di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Krisis beras yang berkepanjangan di Merauke, Papua Selatan memaksa Bulog Merauke kembali mendatangkan beras dari Surabaya. Sebelumnya Bulog juga mendatangkan 200 ton beras dari Surabaya, namun dalam waktu singkat habis dan tidak mencukupi. Pimpinan cabang Bulog Merauke Firman Mandu mengatakan krisis beras yang terjadi di Merauke memaksa Bulog menambah cadangan beras dari Surabaya agar kebutuhan beras warga Merauke terpenuhi. Dari Bulog untuk memperkuat stok kita di Papua Selatan ini, kita juga mendatangkan dari Bulog Surabaya, yaitu beras CBP, beras pemerintah yang digeser atau disebar sehingga daerah-daerah defisit ini bisa kuat stoknya. Untuk memperkuat stok kita di Merauke atau di Papua Selatan ini, kita sudah disetujui sebanyak 4.000 ton. Nah, nanti proses pemasukannya akan bertahap. Nah, saat ini memang sudah masuk kapalnya, sementara proses pembongkaran 1.000 ton. Sebenarnya itu kan karena lihat kondisi di dalam Merauke, kondisi lokal kita kan untuk ketersediaan kan terbatas. Nah, sementara permintaan ini kan terus jalan. Nah, saya kira untuk mengantisipasi itu para pedagang ini kan mendatangkan beras dari luar, sehingga mereka itu bisa jualan terus. Artinya perdagangan mereka itu bisa jalan.
Bulog juga mempersilahkan pedagang yang berinisiatif mendatangkan beras dari Makassar untuk mengisi kekosongan stok. Namun pedagang tetap harus mengacu pada aturan yang ada. Akibat cuaca buruk, hasil panen petani beras di Merauke gagal sehingga pasokan berkurang dan menyebabkan harga beras naik. Saat ini beras jenis medium harganya mencapai 15 hingga 17 ribu rupiah per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Disduk Capil Merauke Sabtu lalu memusnahkan ribuan kartu tanda penduduk yang masa berlakunya sudah habis. Pemusnahan KTP kedaluarsa dilakukan untuk mencegah pihak tertentu memanfaatkannya untuk memanipulasi suara dalam pemilu 2024. KTP yang dimusnahkan 6.700 lembar. KTP ini tidak bisa lagi digunakan karena nomenklatur Provinsi Papua sudah beralih ke Provinsi Papua Selatan dan KTP ini tidak bertuan karena tidak diambil pemiliknya. Dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan belangko KTP, maka tahun 2017 itu Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, membuat peraturan menteri untuk melakukan pemusnahan belangko-belangko KTP yang invalid, yang sudah tidak digunakan, sehingga ini untuk mengantisipasi itu tadi, penyalahgunaan belangko-belangko itu. Apalagi di era digital ini kan apa saja bisa dilakukan, bisa diupdate data seseorang dengan nik orang lain menggunakan, itu bisa saja. Maka terhadap itu maka dikeluarkan aturan Menteri Dalam Negeri tahun 2017. KTP yang sudah tidak digunakan lagi. KTP ini kan KTP elektronik. Jadi ketika kita mengganti KTP baru karena seseorang mengalami peristiwa kependudukan dan juga saat ini kan kita sudah TOB sehingga banyak KTP yang kita harus ganti dari Papua menjadi Papua Selatan. Ini kan KTP ini sudah invalid. Jadi kita tidak boleh gunakan lagi, itu prosesnya harus dimusnahkan. Bawaslu Merauke menyambut baik langkah Disduk Capil karena Bawaslu sering menemukan KTP ganda atau oknum yang menggunakan KTP orang lain untuk mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Tindakan ini sangat baik karena untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan, terutama dalam tahapan pencalonan ini, itulah dukungan suara ini menjadi sangat krusial. Krusial dan itu bisa diakses mana saja. Dan sekarang kunci ada di Dukcapil sini, dokumen-dokumen kependudukan itu. Sejauh ini dan pengalaman sebelumnya kira-kira ada enggak penyalahgunaan KTP untuk hal ada? Iya, tapi boleh dipastikan karena itu kelihatan di ada ya. Ya ada, boleh katakan. Karena itu kelihatan di dari hasil verifikasi faktual. Ya banyak orang yang kita temukan mereka tidak tahu bahwa mereka mendukung seseorang. Pemusnahan 6.700 lembar KTP ini merupakan tahap pertama karena masih banyak KTP kedaluarsa yang beredar di masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perkembangan investasi di kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sorong hingga kini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kekecewaan disampaikan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Sabtu lalu saat meninjau kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya bersama Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad dan penjabat Bupati Sorong Yanpit Moso. Menteri meminta Gubernur dan Bupati Sorong agar segera mengambil langkah luar biasa untuk menyelamatkan kawasan ekonomi khusus Sorong. Pemerintah, menurut Menteri, menyambut baik rencana 2 perusahaan Cina yang siap menanamkan modal di kawasan ekonomi khusus Sorong. Namun kendala yang dihadapi adalah ketersediaan bahan baku. Setelah kita lihat pertama, belum ada perkembangan yang signifikan. Yang harus diingat bahwa kek ini seluruh Indonesia itu ada sekitar 20 kek. Dan di Papua itu cuma 1, kek Sorong. Dan pemerintah itu telah mencanangkan di akhir tahun ini akan melakukan evaluasi total terhadap kek-kek yang tidak produktif. Saya khawatir jangan sampai yang masuk di evaluasi termasuk dalamnya adalah Sorong. Kalau ini terjadi kita semua malu. Saya malu, pemerintah malu. Ini kalau saya lihat belum ada perkembangan apa-apa.
Jadi saya berkomitmen tadi dengan Pak Gub, dengan Pak Bupati, mau tidak mau kita harus melakukan gerakan extraordinary. Jadi di luar kelaziman, kita harus melakukan langkah-langkah komprehensif. Gitu. Saya pernah diberitahukan tentang investor dari China itu. Mereka kan membangun smelter nikel di sini, tetapi mereka minta jaminan bahan baku. Nah, memang salah satu problemnya tadi saya baru ngomong sama Pak Gubernur itu adalah kita segera menginventarisir iup-iup yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik ada lokasi Kabupaten Sorong maupun di Raja Ampat yang tidak produktif, segera kita tata. Dua perusahaan asal Cina akan berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Sorong senilai 22 triliun rupiah. Dan saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan perusahaan daerah yang sedang dibentuk Pemprov. Investasi yang dibenamkan perusahaan asal Cina itu akan menyedot 3.000 pekerja untuk pembangunan smelter dan perusahaan baterai. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Satuan Tugas Yonif 411 Pandawa makan bersama dengan warga distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Makan bersama ini untuk merayakan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu undangan dimanfaatkan masyarakat distrik Kenyam yang berbondong-bondong mendatangi pos untuk menikmati makanan gratis. Dan Satgas Yonif 411 Pandawa Letkol Infantri Subandi mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen pasukan untuk menjaga dan membantu masyarakat serta mendukung pembangunan di wilayah penugasan. Makan bersama ini salah satu wujud kebersamaan antara TNI Polri dan masyarakat di distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Penjabat Bupati Duga Edison Gwijangge memuji kegiatan ini yang menurutnya sejarah baru karena belum pernah terjadi di mana Pemda, TNI Polri dan masyarakat makan bersama-sama di pos Satgas. Begitu hal. Saya tidak bayangkan kemarin kalau siang ini kami makan siang bersama dengan seluruh akar rumput yang ada di sini. Tepuk tangan, meriah, begitu hal. Ini yang paling langka terjadi di Kabupaten Duga. Tidak pernah di mana-mana terjadi. Ada makan bersama secara keakraban yang luar biasa. Selain makan bersama, kegiatan meliputi masak dengan mama-mama Kenyam, berobat gratis, serta bantuan buku sekolah untuk anak-anak Kenyam. Dari Nduga, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan Wanyambe.